Mahir, mahasiswa Sistem Informasi semester 2 sebagai host kalian kali ini. Kali ini saya ditemani oleh tamu spesial nih. Diperkenalkan diri dulu, Pak. Ya, saya Suwandi, dosen akuntansi. Saat ini saya sebagai ketua program studi D3 Komputer Akuntansi Universitas Santo Risan sendiri. Terima kasih. Beliau adalah salah satu dosen senior juga yang kami CIC ya, Pak. Baru 5 tahun. Oh, baru 5 tahun. Ya. Oke, tema kita hari ini adalah teknologi akuntansi. Nah, mungkin para pendengar kita yang banyak yang nggak tahu tuh Pak, teknologi akuntansi itu apa, Pak? Bisa nggak sih Pak sedikit dijelasin, Pak? Ya, kalau teknologi akuntansi itu kan dua kata yang terpisah gitu kan, teknologi dan akuntansi. Jadi kalau kita pengen tahu definisinya, Pak Nomi bisa klik di smartphone atau di Android bisa tahu apa definisinya. Tapi saya akan coba jelaskan tentang teknologi akuntansi itu dari kehidupan sehari-hari itu supaya kita mudah memahaminya. Kebetulan saya pernah tugas ya di Jambi tahun 2001 dulu ya. Kebetulan saya saat itu di Chief Accounting di Jambi. Nah ternyata pas waktu itu pas tugas itu saya habis ditutup buku laporan keuangan. Nah malam-malam itu saya pulang ke kos ya. Saya lapar tuh 20 tahun lalu. Saya bingung mau nyari makan gitu. Aduh saya mau nyari makan apa ya, karena udah kemalaman kan. Jadi hari kita nyari dong-dong tuh yang lewat ya. Yang pakai mie atau apa gitu. Akhirnya cuma ada satu yang lewat namanya sate Padang. Kebetulan saya nggak suka sate Padang waktu itu. Akhirnya karena kondisi saya udah lapar banget daripada sakit, saya makan sate itu kan. Nah terus coba Mbak Nomi bandingin saat ini kalau kita lapar jam berapapun, kita nggak perlu lagi nunggu yang duduk gitu. Iya, tinggal pencet aplikasi datang sendiri kan. Iya. Nah itulah yang bagian dari teknologi itu. Zaman dulu belum ada teknologi seperti itu. Oh, iya, Ya kan, itu berarti kan saya jelaskan itu teknologi. Nah, kalau akuntansi seperti apa? Akuntansi saya gambarnya seperti ini. Saya yakin Mbak Naomi sampai dari rumah sampai kampus itu pasti bawa uang minimal, paling nggak bawa uang ya. Iya. Bawa uang saya nggak sebutin nominal berapa, uangnya berapa, sampai kampus saldonya berapa, tahu ya? Si saya baru tahu gitu. Nah, pada saat Naomi tahu awalnya berapa dapat dari orang tua sampai kampus sisa berapa, itu saya berlangsung menjalan-jalan pakai akuntansi itu. Iya. Karena begitu kan? Iya kan? Nah, jadi tapi itu cara manual ya. Jadi kalau teknologi akuntansi itu menghitung uang tadi bukan dengan manual lagi, bukan dengan feeling lagi, tapi dengan aplikasi gitu. Itu namanya teknologi akuntansi. Teknologi akuntansi kan kebetulan waktu saya bekerja memang perusahaannya sudah menggunakan teknologi. Jadi kita mau bikin laporan keuangan, laporan penjualan, sales terbaik, penjualan tertinggi itu bisa semuanya. Waktu itu kebetulan kami di perusahaan di bidang finance dan multi finance. Jadi kalau tiap bulan itu kita mau tahu konsumen-konsumen mana saja yang langsung saja belum bayar, kita tahu tuh. Dari teknologi ya otomatis. Terus produknya apa saja yang misal bulan ini yang laku terjual paling banyak, kita juga tahu. Jadi kurang lebih seperti itu teknologi dan akuntansi itu. Dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Jadi intinya adalah akuntansi tapi yang sudah lebih modern gitu. Betul ya, sudah menggunakan aplikasi ya. Nah kira-kira nih Pak, teknologi akuntansi itu cuma bisa diaplikasiin oleh seorang pakar doang akuntansi gitu, atau oleh semua orang sih Pak teknologinya sendiri? Jadi gini, kalau teknologi akuntansi kan berarti ada yang membuat gitu ya. Iya. Tentu yang membuatnya itu harus orang akuntansi. Iya. Karena dia tahu basicnya ada gitu. Cuma pada kenyataannya yang menjalankannya bisa bukan dari akuntansi. Misalnya Naomi ya, nanti lulus dari CASI, berarti kan S1-nya SI ya, bukan akuntansi. Nah ternyata saya butuh nih staf akunting gitu untuk menjalankan program-program aplikasi akuntansi. Itu bisa tuh, walaupun basic akuntansi gak ada, tapi bisa yang bisa saya ajarkan nanti. Jadi nanti kalaupun nanti ada masalah di bidang akuntansinya, bisa nanya ke supervisor atau nanya ke saya sebagai atasan seperti itu. Oh ya, jadi orang awam pun bisa gitu ya belajar sama pakai teknologi akuntansi itu. Bisa, asal ada kemauan pasti bisa. Karena kan kalau dalam dunia pekerjaan yang kita kerjakan pasti setelahnya itu saja gitu, melakukan hal sama pengalaman. Jadi tidak ada kesulitan. Tapi yang kembali ke yang tadi saya bilang, kalau yang membuat programnya harus orang akuntansi. Iya. Jadi dibuat programnya kan program itu harus dibuat dengan baik dan benar ya. Iya betul. Sesuai fungsinya. Iya. Kalau yang membuatnya bukan orang akuntansi, orang awam pasti nggak jadi apa ya, pasti banyak error kan. Bukan nggak jadi, nanti dia nggak bingung, nggak tahu lah. Basic kan nggak ada basicnya gitu. Iya. Nggak ada. Nanti kita mau bikin outputnya apa, dia nggak tahu. Proses kita nggak tahu. Iya betul. Nah Pak, kalau misalkan teknologi akuntansi ini tuh Pak, dia tuh ngebantu para akuntan nggak sih Pak? Maksudnya gimana? Para akuntan kan pasti banyaknya pakai teknologi akuntansi dong dibanding manual, ngetik manual
besar. Kira-kira seberapa besar pengaruhnya teknologi akuntansi ini kepada seorang akuntan sendiri? Oh pasti pengaruhnya luar biasa banget ya, karena para akuntan itu dengan ada teknologi otomatis dia yang tadi biasa mengerjakan manual kan, dia udah terbantu gitu. Misalnya gini, tanggal 5 seorang akuntan itu butuh laporan keuangan nih, biasanya dia harus sembuh sampai jam 2 malam gitu kan secara manual, tapi dengan ada teknologi dia akan bisa menciptakan laporan keuangan itu secara update gitu. Cuma bedanya kalau kita mengerjakan secara manual, kita tahu secara detail tuh. Jadi ilmunya kita benar-benar menguasai banget. Tapi kalau sekarang sudah dimudahkan dengan teknologi, ya kan kita tinggal ngikut satu penjualan berapa, nanti outputnya keluar semua tuh data-datanya. Jadi jawaban saya adalah sangat membantu para akuntan itu sendiri. Jadi sangat membantu banget Sangat banget ya dengan teknologi akuntansi itu. Nah Pak, kalau misalkan karena ini kan jadi berarti orang awam tuh bisa masuk ke dalam akuntansi ya Pak? Membahayakan nggak sih Pak untuk pekerjaan seorang akuntan Pak? Jadi pekerjaan seorang akuntan sekarang kan berarti banyak yang tergantikan oleh orang awam yang belajar akuntansi sendiri. Ya, kembali ke integritas ya, kejujuran kita. Jadi dimanapun kita bekerja, bukan hanya bidang akuntansi saja. Kalau kita punya integritas, kita punya integritas yang baik, kita bisa dipercaya, insya Allah kita juga bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jobdesk kita gitu. Misalnya orang akuntansi, dia tidak bisa akuntansi nih, tapi dia integritasnya bagus, dia punya analisa hitung-hitungan kuat, kita bisa jadikan dia staff accounting gitu. Tapi kalau untuk promosi ke level yang lebih tinggi, kemungkinan besar tidak bisa, dia hanya level staff aja. Kalau masalah membahayakan atau tidak, kita kembali kepada human, kepada orang masing-masing gitu. Insya Allah kalau dari awal dia punya integritas yang baik, terus budaya perusahaan itu juga baik, ya bisa ketemu tuh, jadi tidak membahayakan. Kita tetap berpikir positif aja. Jadi emang yang bisa pakai itu benar-benar cuma orang awam bisa pakai, tapi nggak bisa lanjut ke tahap selanjutnya ya Pak ya? Iya, Bukan betul. Jadi biasanya kalau untuk level-level yang manajerial itu, kalau memang untuk posisi-posisi accounting manager misalnya, sebaiknya orang akuntansi gitu. Iya. Tapi kalau ke staff sih bisa saja, misalnya staffnya basicnya dari sarjana komputer bisa saja gitu. Untuk mengerjakan posisi-posisi administrasi bisa saja. Staff accounting seperti itu. Nah Pak, kira-kira tuh Pak, gimana sih Pak cara kerja sebuah teknologi akuntansi itu Pak? Mungkin banyak yang nggak tahu, mungkin cuma tahunya doang kayak teknologi akuntansi, input, output, ini. Cuma cara kerjanya sendiri gimana sih Pak? Kalau cara kerjanya, saya lebih baik saya jelasin dalam apa ya, dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya Mbak Nomi pernah belanja ke mall nggak? Iya. Misalnya kalau musim Natal ya, Natalnya belanja ke mall biasanya kan beli baju banyak tuh. Promo. Ya, mau cari diskon gitu kan, cari diskon misalnya ada suatu baju harganya 1 juta, Mbak Nami tertarik kan diskon 70% tuh. Wah, iya. Jadi cuma bayar 300.000 kan. Iya. Nah, ketika Pak Nomi bayar pakai uang 300.000 kan tunai ya, berarti pada saat hari itu suara itu menerima uang tunai Dari saya. ya betul. Nah saat hari juga kan dia ngeluarin struktur 10 miliar tuh. Iya. Nah itu bagian dari proses tuh, kita ngeluarin uang 300.000, si Huala tadi ngeluarin nota 300.000 kan, sudah komputerisasi, sudah menggunakan teknologi tuh. Nah pada saat yang sama juga itu sistem akuntansi bekerja tuh. Bekerjanya kalau dalam jurnal itu berarti kas dia bernambah 300.000, tapi ada produk dia yang berkurang senilai 300.000. Iya. Ada dia diskon juga. Iya. Ya kan dia mengeluarkan harga barang seharga 1 juta, tapi dia cuma terima uang 300.000. Jadi yang 300.000 dalam akuntansi itu namanya beban diskon, menjadi tanggungan terus sudah jadi tanggungan si mall itu. Cuma biasanya walaupun diskon 70% itu harga pokoknya HPP-nya itu istilahnya masih di bawah, jadi jualan walaupun 300 masih untung gitu. Nah setelah itu kan muncul kwitansi kan, oke, nah nanti berarti hari itu dia nambah uang 300.000, dia berkurang 1 juta, harga bajunya dia juga menanggung beban 70.000, 700.000 ya. Nah pada saat hari itu juga dia stok dia berkurang sebesar 1 juta. 1 juta. Nah misalnya sore harinya ada namanya laporan end of day kalau dalam akuntansi itu laporan tutup buku harian. Jadi pada saat laporan harian itu misalnya penjualan total 10 juta hari itu ya, di dalam 10 juta itu ada penjualan atas nama Nomi senilai 1 juta. Iya dengan produk yang tadi dijual gitu. Jadi itulah salah satu bagian proses dari bagaimana cara kerja akuntansi gitu. Seperti itu. Kalau kita belanja di toko kelontong manual kan nggak seperti itu. Oh iya, manual. Iya kan, misalnya biasa udah gitu, misalnya saya tanya baju ini, dia nyari dulu masih ada enggak gitu. Tapi kalau di mall kan sudah tahu, oh ini baju ini udah habis gitu kan. Iya. Dia sistemnya sudah support ya betul. Lebih seperti itu, manual. Nah Pak, kira-kira nih Pak, apa aja sih Pak bentuk dari teknologi akuntansi? Terus contohnya tuh Pak, apakah dalam bentuk aplikasi, atau dalam bentuk website, atau dalam bentuk apa sih Pak? Ya umumnya aplikasi akuntansi ini yang banyak ya. Kalau kita buka di Google juga banyak tuh aplikasi akuntansi online yang kita bisa ambil, kita bisa
download ya secara free gitu. Contohnya misalnya Akurat gitu. Akurat juga bisa, kita bisa download, kita bisa pakai selama sebulan. Jadi intinya sih aplikasi apapun juga tentang akuntansi ya, intinya dia akan membantu perusahaan misalnya atau membantu kita sebagai pelaku usaha dalam membuat pembuatan laporan keuangan gitu. Contoh Akurat terus ada juga misalnya Jahir gitu. Kebetulan Jahir juga mata kuliah, ada menjadi salah satu mata kuliah di UCSI kan, P3 Komunitas Akuntansi. Terus ada juga program Maju nama ada. Kalau dulu saya waktu di perusahaan itu namanya programnya Konfin. Jadi Konfin itu ketika kita mengikut suatu transaksi, outputnya udah banyak tuh. Kita mau minta laporan penjualan harian bisa, laporan sales terbaik bisa. Jadi penjualan misalnya hari ini tanggal 11 Juni, saya mau bandingkan nih, hari ini 11 Juni, saya pengen tahu bulan lalu 11 Mei berapa penjualannya. Oh ternyata bulan lalu penjualan tinggi nih, beda jauh banget nih. Hari ini baru 1M, bulan lalu udah 4M. Terus kita transfer ke belakang tuh. Oh ternyata bulan lalu tanggal 11 Mei pemenang Idul Fitri. Wajar penjualan tinggi gitu. Nah itu kan akuntansi kan menjadi menjadikan laporan yang bisa menjadikan pengambilan keputusan manajemen. Wajar saja bulan lalu penjualan bisa 4M karena momennya Idul Fitri gitu. Saat ini 11 Juni udah beda momennya gitu. Jadi tidak bisa dibandingkan, cuma bisa menjadi alat keputusan manajemen dalam mengambil keputusan itu. Jadi manajemen juga tidak bisa, oh kenapa penjualan jelek? Dia tidak bisa menyalahkan manajemen marketingnya karena momennya beda. Momen Idul Fitri, jualan apapun pasti dibeli. Iya kan? Ya kan, pasti laku, dia banyak, karena banyak duit gitu. Seperti itu Mbak Naomi ya. Kalau misalkan untuk pemula tuh Pak, ada nggak sih Pak saran-saran aplikasi untuk pemula Pak? Kalau misalkan saya gitu sebagai mahasiswa, saya kan mahasiswa komputer, saya tuh mau kerjain nih Pak, akuntansi gitu. Nah kira-kira saran aplikasi yang paling mudah apa Pak untuk pemula Pak? Ya tergantung ya, misalnya Mbak Naomi mau punya usaha misalnya, usahanya online, produknya apa gitu kan. Jadi yang penting, biasanya orang dagang itu, yang pertama kan kita harus tahu dulu modalnya berapa gitu kan. Terus omset harian berapa gitu ya. Nanti kan bisa kita kurangi tuh dari modal itu, 1 bulan itu modalnya berapa, omset berapa ya, biayanya berapa, dikurangi aja. Omset ya penjualan berapa dikurangi biaya itu adalah udah utang ada kotor tuh. Dikurangi misalnya ada biaya dikurangi untuk biaya gaji, misalnya sewa tempat, sederhana seperti itu. Jadi pemasukan berapa, pengeluaran berapa ya dikurangi, itu bisa. Menggunakan aplikasi, kebetulan kan kami di 3 Komunitas Akuntansi, salah satu outputnya, tugas saya itu membuat aplikasi akuntansi. Iya, jadi rata-rata hampir semua lulusan CIC di 3 Komunitas Akuntansinya, tugas akhirnya membuat aplikasi berbasis akuntansi. Berarti bisa dikatakan semua mahasiswa di akuntansi itu udah paham banget lah sama akuntansi apa yang sampai bisa bikin program. Betul, karena kan dia jurusan komputer akuntansi ya, jadi outputnya adalah membuat aplikasi berbasis web gitu. Jadi dia akuntansinya bisa, membuat program juga bisa, otomatis menjalankan juga bisa. Iya. Nah Pak, kira-kira teknologi kan sekarang makin berkembang ya Pak ya, sampai sekarang udah ngaruh juga ke akuntansi. Betul. Apa sih Pak pengaruh kemajuan teknologi informasi terhadap perkembangan akuntansi sendiri Pak? Sangat berpengaruh ya. Jadi yang tadi saya bilang tuh, misalnya saya punya toko kelontong nih, terus saya susah nih mau pengen tahu stok saya yang lakunya cepat tuh mana, yang namanya fast moving ya, terus mana-mana yang slow moving. Tapi dengan adanya teknologi akuntansi, saya bisa tahu, oh ternyata produk A ini HPP paling mahal gitu. Misalnya satu produk tuh harganya 200.000, sementara ada produk B harganya cuma 10.000, tapi cepat laku tiap hari tuh. Otomatis kan mendingan saya beli produk B yang diperbanyak, produk A-nya bisa saya nggak beli banyak. Nah dari sistem akuntansi bisa ketahuan produk-produk mana dalam setiap hari itu yang paling laku terjualnya. Jadi saya bisa ambil keputusan tuh. Oh berarti saya harus perbanyak produk ini supaya produk B-nya A-nya nggak terlalu banyak. Jadi pengaruhnya luar biasa banget Pak. Kalau saya pengen bikin laporan bulanan bisa, laporan tahunan bisa. Terus misalnya saya mau bikin bonus buat karyawan kan bisa. Oh berapa nih penjualan setahun? Misalnya saya dari omset setahun tuh saya solusinya buat bonus gitu. Bisa aja. Jadi dengan adanya teknologi semakin cepat gitu. Teknologi kan dibuat untuk mempermudah aksesnya gitu. Yang tadi saya bilang waktu malam-malam saya cari nasi susah, sekarang sih tinggal pencet Android dulu nggak sampai di rumah kan, melalui GoFood dan sebagainya. Iya, GoFood yang lainnya itu banyak. Nah Pak, kalau misalkan untuk pemula nih Pak, ada nggak sih Pak tips-tips belajar akuntansi untuk pemula Pak? Pemula? Untuk pemula yang belajar akuntansi, yang memulai mengelola uang. Ya, oke. Yang tadi saya bilang sebenarnya kita tuh mempraktekkan akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan saya contohkan kita dikasih uang sama orang tua 1 juta misalnya, terus kepake ke sini beli bensin 50.000, jadi kan tinggal 150.000. Jadi saran saya kepada yang belum belajar akuntansi itu
jangan menjadi hal yang takut gitu ya, susah gitu. Kesannya kan seru. Ya betul, tadi akuntansi itu fun gitu. Jadi saya menyukai akuntansi gitu. Memang basic saya suka hitung-hitungan gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang tidak menyuka hitung-hitungan, jangan takut dengan akuntansi. Jadi akuntansi itu bisa masuk ke ranah semua industri, Pak. Bayangin Pak, di industri mana yang tidak ada akuntansinya? Iya, semuanya butuh uang. Iya, bukan butuh uang, butuh orang-orang yang memang mengelola akuntansi. Iya. Perbankan ada, pabrik apalagi, ya kan, dinas-dinas pemerintah pasti ada semuanya. Akuntansi yang finance pasti ada. Jadi saran saya, akuntansi itu ilmu yang menarik, gitu. Tidak perlu takut. Gitu. Nah, kalau misalkan masalah ilmu gitu Pak, berarti Iya. seberapa penting sih Pak ilmu akuntansi dalam kehidupan sehari-hari ini Pak? Penting, apalagi nanti bagaimana jadi ibu rumah tangga. Oh iya. Ya kan, pegang uang kas dari suami gitu kan, di samping mungkin nanti kalau suami punya usaha atau bekerja, punya penghasilan sendiri kan akan digabung dengan penghasilan suami. Ya kan, nanti dapat berapa 1 bulan, terus rencana pengeluaran berapa kan kita udah tahu tuh namanya apa rencana anggaran biayanya. Selama 1 bulan tuh biasanya saya peluang 6 juta, penghasilan saya dan suami 20 juta. Berarti kan ada surplus 14 juta kan. Nah, 14 juta kita bisa kita apa namanya? Bisa digabung lah saya supaya bisa buat kebutuhan anak sekolah, buat nanti kalau punya anak yang kedua bisa seperti itu. Jadi apalagi ibu rumah tangga gitu harus tahu. Dan walaupun nggak ada akuntansi, yang tadi saya bilang sebenarnya kita sudah menjalankan ilmu akuntansi. Setiap hari kita menjalankan ilmu akuntansi. Jadi sebenarnya manusia sama akuntansi itu nggak bisa dipisahin ya Pak ya? Betul. Karena secara nggak langsung walaupun kita nggak tahu itu akuntansi, tapi sebenarnya itu akuntansi yang kehidupan sehari-hari. Iya betul, menggunakan ilmu akuntansi. Ya sama aja misalnya. Kalau dalam akuntansi itu ada namanya auditing ya, pemeriksaan gitu. Saya yakin saya juga, Pak Naomi juga sebelum ke kampus pasti kan meriksa dulu minimal dokumen dulu, oh saya udah rapi belum nih gitu kan. Iya. Dia kan udah mandi belum gitu. Akuntansi juga sama, sebelum laporan ke ibu buat, dia periksa dulu nih. Jangan ada selisih nih ya. Iya, jangan pakai baju kancing yang sebelah gitu. Laporan keuangan juga nggak boleh selisih, sama dengan anak kancing harus sama, harus tepat, harus dibuka sesuai dengan rumahnya. Kas yang masuk aktifan, ya kan, utang masuk utang, nggak boleh bisa-bisa gitu. Jadi itu juga salah satu ilmu akuntansi juga, namanya auditing kalau di ilmu akuntansi itu, pemeriksaan laporan keuangan. Ini kan pemeriksaan kita supaya rapi. Gitu. Auditing juga sama, laporan keuangan disajikan harus rapi dan benar itu, tidak boleh ada selisih. Karena satu pihak pun nggak boleh selisih. Iya, karena dulu sebagai masa SMA juga ada akuntansi, kalau misalkan sisi masih modal banyak, tapi aduh pusing. Hilangnya kemana? Ya, itu seninya akuntansi ya. Ketika ada selisih, ketika kita bisa menemukannya, kita semakin pede menjadi orang seorang akuntan. Iya. Kalau sekarang kan mungkin pakai komputerisasi akuntansi ketahuan gitu ya Pak. Iya, betul. Dulu kan manual kan udah kertasnya banyak, Iya, betul. hilangnya juga nggak tahu di mana gitu ya. Nah Pak, kalau misalkan dalam akuntansi sendiri ada kendalanya nggak sih Pak? Kendala yang Pak rasain mungkin sebagai dosen atau sebagai akuntan gitu Pak? Kalau kendala itu dalam hal apapun pasti ada ya. Iya. Apalagi dalam akuntansi gitu. Kendalanya biasanya kalau akuntansi itu ya, pengalaman saya di perusahaan, saya kan pernah di accounting gitu. Jadi kendalanya biasa lebih ke kitanya gitu. Karena accounting itu kan mengerjakan hal-hal yang sudah terjadi. Iya. Ya kan misalnya saya jualan hari sebulan ada sekian dokumen. Berarti kan diinput sama accounting tuh. Ketika accountingnya malas menunda pekerjaan, itu adalah satu kendala. Jadi banyak banget ya. Iya, jadi menumpuk. Karena kan prinsip kita bekerja itu jangan sekali-kali menunda pekerjaan. Kerjaan hari ini ditunda tanggal 11, ditunda besok udah kerjaan yang tanggal 12 sudah menunggu gitu. Oh, iya. Jadi kendalanya lebih ke kita sebenarnya kalau menurut saya. Jadi tapi selama kendala itu kita bisa sikapi dengan baik, insya Allah dalam hal apapun, apalagi dalam akuntansi bisa kita sikapi. Jadi kendalanya sendiri sebenarnya di pribadinya kita ya. Iya, betul. Kalau misalkan kayak masalah teknologi itu kan udah disupport sama Iya, teknologi akuntansi. Nah Pak, teknologi akuntansi ini kan tadi disebutin ya Pak banyak nilai plusnya ya Pak. Iya. Ada nggak sih Pak nilai negatifnya sendiri dari teknologi akuntansi ini? Kalau bicara sisi positif negatif ya kebetulan saya selalu berpikir positif terhadap apapun termasuk dalam teknologi akuntansi. Saya lebih banyak tentang positifnya gitu. Karena dengan adanya teknologi akuntansi, siapapun juga, apakah kita sebagai pelaku usaha, sebagai individu itu pasti terbantu. Contohnya seperti ini. Zaman dulu saya kuliah itu, kalau ibu saya mengirim uang atau sebaliknya, kita mengirim uang itu ke kantor pos. Iya. Bisa saya mengirim uang ke Papua, saya ngirimnya kantor pos Papua. Nanti kantor pos Papua itu datang ke kelurahan atau kecamatan tempat orang tua saya misalnya. Nanti dari kecamatan itu ke rumah masih uangnya gitu. Iya. Baru orang tua kecamatan ambil uangnya gitu. Itu proses paling cepat 1 minggu. Saat ini
Mbak butuh uang misalnya 1 juta misalnya, saya sambil duduk saya transfer udah nyampe ke situ. Iya, kesekian. Ya kan? Itu salah satu sisi positif. Satu itu. Yang kedua, zaman dulu kalau saya mau naik ojek, saya harus keliling-keliling cari pangkalan ojek. Iya. Ya kan? Sekarang tinggal pencet aplikasi aja datang sendiri rumah. Ya, akuntansi juga banyak positif yang bisa bilang itu. Karena misalnya saya pengen tahu misalnya tiket kereta api yang harga paling murah, kita bisa uang mungkin kali. Kita tinggal lihat aja tiket.com misalnya. Ya kan? Jadi sisi kalau saya lebih banyak sisi positifnya. Walaupun ada sisi negatifnya, saya tidak menganggap itu negatif. Jadi untuk ada sisi negatifnya wajar-wajar saja gitu. Karena aplikasi dibuat juga sistem dibuat kan kalau kita manusia yang buat itu. Kalaupun ada kelemahan wajar-wajar saja. Selama sisi positifnya banyak, ya kita ambil positifnya aja. Ya, jadi kita sih fokusnya positif aja, Pak. Ya, Kita betul. ambil apa yang negatifnya dibuang aja. Ya. Gitu ya. Nah, Pak, teknologi akuntansi sendiri, Pak, udah ada atau mulai ada sejak kapan sih, Pak? Selain dari kertas ya, Pak, yang kertas kan masih udah lama banget ya untuk teknologi aplikasi sendiri. Ya sudah sejak lama ya. Kalau karena saya bekerja tahun 1994 aja sudah menggunakan teknologi itu, walaupun masih tidak secanggih sekarang. Sudah ada teknologi sudah ada. Sudah ada karena waktu itu saya bekerja di bagian staff accounting ya di salah satu kontraktor di Jakarta, kita sudah menggunakan teknologi. Karena waktu itu ketika setiap sebulan sekali saya ngajuin budget buat keuangan proyek, ya kan? Ditransfer tuh dari pusat misalnya kan untuk ke Tangerang. Sudah ada SIM transfer walaupun belum canggih sekarang. Sudah ada mesin fax dulu. Kalau kita pakai fax dulu ya, itu kan fax sudah bagian dari teknologi. Iya, sudah ada cuma tidak secanggih saat ini gitu. Iya. Kalau seperti tahunnya saya kurang begitu berapa-berapanya gitu. Cuma Iya. dari lama sudah ada, cuma tambah sekarang tambah. Iya, betul. Bertambah perkembangan saya ingin dengan kemajuan teknologi ya, dan sangat membantu kita semua gitu. Nah, Pak, sekarang bahas ke Bapaknya sendiri nih, Pak. Iya. Bapak sendiri di dunia akuntansi ini udah berapa tahun sih, Pak, kira-kira? Kayaknya udah lama banget gitu ilmunya tuh, Pak, udah kuat ilmunya. Ya, saya kebetulan kuliah S1-nya akuntansi. Kuliah S1 akuntansi, jadi dulu saya tamat SMA itu, saya sempat kuliah 1 tahun di Cirebon, komputer akuntansi. KA gitu. Ya, D1. Tapi waktu zaman saya lulus SMA itu S1 jarang. Lulus D1 juga kita sudah bisa kerja di Jakarta, sudah bisa bersaing gitu. Akhirnya saya lulus D1 di Jakarta, kerja kan, saya kerja 3 tahun. Atasan saya waktu itu saya ingat namanya Insinyur Dahlan Kasim waktu itu orang Padang. Dia sarankan ke saya, Wan, kamu sebaiknya kuliah lagi. Mungkin dia lihat saya Punya potensi. ya kurang lebih seperti apa saya bisa itu atau apa ya. Saran kuliah lagi. Jadi saya berpikir positif tuh. Ya udah saya kuliah lagi, kuliah malam saya ambil satu akuntansi. Oh, jadi kuliah malam berarti sambil kerja gitu? Ya, betul sambil kerja. Jadi ambil kuliah malam, saya ambil satu akuntansi sesuai saran beliau kan. Jadi nanti juga siapapun juga kalau misalnya ada yang memberikan saran positif, kita ambil aja positif. Nah itu dari situ kebetulan setelah lulus S1 akuntansi, bos saya juga sarankan juga kalau nanti kamu mau bekerja supaya cepat naik jabatan, saya posisi MT gitu. MT itu manajemen training. Kebetulan waktu saya 1 bulan lulus S1 akuntansi, ada satu perusahaan yang cabangnya di seluruh Indonesia butuh MT Chief Accounting namanya. Kesempatan banget Ya, saya melamar lulus. Jadi waktu itu hampir 1000 berapa gitu dari Jakarta kan waktu saya lulus, saya penempatan pertama di Jambi yang saya kerja Jambi itu. Iya, jadi ya lumayan cukup lama ya saya di dunia accounting. Terus S2-nya saya ambil manajemen. Bapak sendiri, Pak, berarti kan kayak suka banget ya pas sama akuntansi ya, Pak. Awal mula tahu kan misalkan kayaknya passionnya tuh emang di akuntansi, emang di dunia kayak gitu. Tahu passion itu dari mana, Pak? Karena kan banyak nih anak-anak sesaya itu yang sebenarnya nggak tahu mau kuliah jurusan apa, jadi kita pilih yang paling baik aja menurut kita. Cuma pas udah jalanin kayak salah jurusan deh gitu tuh, Pak. Ya, karena yang pertama saya suka dengan ilmu yang ekstrakurikuler ya. Saya suka menghitung, jadi saya juga pengalaman saya juga sebelum saya kuliah akuntansi saya di bidang akuntansi kan, jadi saya kira kenapa saya tidak ambil yang bukan passion saya gitu. Ya udah saya ambil akuntansi saja. Terus saya juga melihat kedepannya bidang akuntansi ini bisa masuk ke semua ranah industri seperti itu. Makanya saya putuskan saya ambil akuntansi. Berarti akuntansi ini emang harus sih, Pak, emang ngaruh banget ya pas sekarang ya. Ya betul. Hampir semua industri ada departemen akuntansinya. Gitu. Ya kita juga dalam rumah tangga kan butuh laporan keuangan ya kan. Kalau misalnya nanti Mbak Nomi sebagai seorang istri
uangnya habis-habisan, tidak ada tanggung jawabannya, selalu selisih misalnya kan. Berarti kan ini manajernya, suaminya komplain ya, kemana aja kan? Tapi kalau Mbak Nomi punya basic akuntansi, apalagi basicnya sarjana komputer kan, tinggal diinput, diaplikasikan, ini keluarannya ketika suami nanya, tinggal apa gimana tuh dia? Kaget dia, itu saya bilang itu, itu nanti modalnya 2 kali lipat gitu ya. Kalau di dunia akuntansi kan Bapak udah lumayan lama ya, pernah ngerasa bosan nggak sih Pak? Karena Kalau kan, ya, kalau ngelakuin sesuatu hal yang susah kan jenuh, bosan gitu Pak. betul. Kalau selama kita menyukai ya, mencintai pekerjaan kita, job desk kita, rasa bosan itu pasti ada. Tapi kalau kita cinta, kita suka, bosan itu kalah dengan kecintaan kita gitu. Aduh, berat banget. Iya. Kalau kita mencinta, kita suka pekerjaan itu, kita bawain aja, jangan jadikan beban gitu. Karena saya juga pernah bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 3 malam. Jam 3 malam itu kita melakukan end of day pekerjaan akuntansi. Tapi karena saya suka, otomatis ketika kita kerja ikhlas, kita suka ya, atasan melihat kita, pimpinan pasti melihat kita. Oh, ini kayaknya orang ini kerja tidak berhitungan. Siapapun orangnya ketika punya karyawan bekerja tidak berhitungan, pasti akan memberikan nilai positif buat kita. Gitu. Jenuh pasti ada, bosan pasti ada, tapi karena rasa cintanya lebih kuat, insya Allah hilang dengan sendirinya. Jadi cara ngatasinnya itu gimana Pak kira-kira? Cara ngatasin kebosanan itu Pak, gimana Pak? Ya, saya kan punya keluarga ya. Jadi saya punya keluarga, saya punya anak, punya istri, jadi saya kan saya asli Cirebon, cuma saya selama 23 tahun saya kerja di Rantau. Baru 5 tahun ini saya kerja sebagai dosen. Jadi kemanapun saya ditempatkan, saya dalam benak saya harus bawa anak istri saya. Jadi gini, kalau kita udah kerja itu biasanya penat capeknya, tapi begitu nyampe rumah lihat anak itu hilang. Aduh. Dan istri lebih lagi. Capek itu hilang ya, apalagi anaknya masih kecil gitu kan, senang gitu kalau gendong bayi gitu kan. Jadi salah satu strategi yang saya lakukan adalah itu, kemanapun saya bekerja, kemanapun saya ditempatkan tugas, keluarga saya harus mendampingi saya. Itu salah satu motivasi buat saya supaya saya tetap semangat dalam menjalankan pekerjaan ini. Berarti intinya mah harus punya rasa tanggung jawab ya Pak? Betul, itu tanggung jawab, ya tepat sekali. Nah Pak, yang terakhir nih Pak, ada nggak sih Pak saran-saran Pak untuk saya, untuk teman-teman saya, untuk para mahasiswa yang masih pada muda-muda nih Pak? Ya, kalau karena saya juga sebelumnya dosen dan seorang praktisi ya, saya juga mahasiswa. Dulu saya kerja sambil kuliah, jadi saran saya kepada teman-teman mahasiswa, untuk Mbak Nomi juga, kalau seandainya nanti ya setelah lulus itu, ketika mau bekerja jangan pilih-pilih pekerjaan yang pertama. Karena kan kita kadang gini, saya Eskom nih, saya harus kerja sesuai bidang saya seorang programmer. Tapi kan kenyataannya lapangan kerja kan tidak sesuai yang kita inginkan gitu. Ya kan? Sekarang banyak kok kepala cabang perbankan itu misalnya dari sarjana pertanian ada, bukan orang ekonomi, bukan orang akuntansi. Jadi strategi jangan dipilih. Kita ikuti saja, kita cintai aja. Karena ketika kita nanti masuk misalnya Mbak Nomi sebagai Eskom ya, terus ada tawaran sebagai misal supervisor di marketing. Kan sudah bisa bicara ya, sudah pede gitu ya. Itu ambil saja. Ambil saja. Karena posisi naiknya cepat. Nanti kan orang kan pikir, oh ini Eskom kok mau jadi supervisor marketing, nanti dapat ilmu tambahan. Ilmu komputer kan sudah punya kan, dengan menambah ilmu marketing, otomatis nanti akan menjadi leader yang baik, akan menjadi seorang manajer yang baik. Jadi yang pertama itu, jangan pilih-pilih. Yang kedua, ketika sudah kita diterima, ya kita harus bekerja sesuai dengan job desk ya, harus penuh rasa tanggung jawab. Jangan sampai. Iya betul. Terus biasa gini, kalau kita di kuliah kan biasa kita pilih-pilih teman tuh. Oh iya. Iya kan, Mbak Nomi pengennya sama si A, sama si B gitu kan, jadi bisa. Kuliah boleh saja, tapi dalam dunia nggak bisa. Contoh gini, saya dengan Mbak Nomi deket nih, saya dalam kerja, terus mau berdua aja, terus ada geng lain nih, beda. Di pekerjaan nggak bisa. Misalnya saya tidak hubungan nggak baik dengan departemen B. Ketika saya butuh data dari departemen B, itu kan akan menjadi kendala. Iya, jadi kayak menghambat kerja, betul, iya. Apalagi tiap hari ketemu itu juga gitu. Jadi saran saya, ya kita harus berpikir positif gitu. Yang itu yang kedua. Yang ketiga, ya saran saya sih dimanapun kita bekerja, tadi tanggung jawab dan integritas itu penting. Gitu. Jadi ketika kadang di perusahaan itu ada cobaan dalam artian, misalnya di dalam suatu perusahaan itu pasti ada kayak ada apa ya, ada mata-mata ya. Iya. Ada suara atau bos gitu kan. Selama kita kerja baik, nggak akan ada temuan dalam organisasi itu tentang kejelekan kita. Kalaupun ada, tapi kan kita udah niat baik tuh, nggak ada niatan untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi saran saya kita berbuat baik saja, karena ketika kita berbuat baik, insya Allah hal-hal baik yang kita akan kita dapatkan. Jadi kalau misalkan kita melakukan hal baik ya
pasti hal baik itu bakal balik lagi. Iya betul, insya Allah itu. Begitu teman-teman untuk podcast kali ini dengan tema teknologi akuntansi. Saya Nadia masih Marangkir undur diri dan Saya Suwandi, terima kasih atas kesempatannya. ya, kasih juga Pak Ya. udah datang.